Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Marita, NIM 20101010-2006. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang jurusita dan eksekusi. Jurusita adalah suatu pejabat yang bertugas di pengadilan selain hakim, panitia, dan sekretaris pengadilan. Pekerjaan jurusita banyak di lapangan, sehingga Anda tidak akan menemukan jurusita duduk di belakang hakim saat sidang berlangsung. Meskipun demikian, hasil kerja jurusita berpengaruh pada administrasi pengadilan. Tenaganya terutama dibutuhkan dalam perkara perdata sejak awal hingga eksekusi putusan. Istilah jurusita merupakan terjemahan dari bahasa Belanda deurwaarder. Pekerjaan ini memang sudah ada dalam organisasi peradilan sejak zaman Belanda. Seorang jurusita berkedudukan sebagai pejabat umum yang diangkat atas usul ketua pengadilan. Tanpa jurusita atau jurusita pengganti tidak akan berjalan dengan baik. Tandas Budi Raharjo, jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sita atau beslak ialah suatu tindakan hukum oleh hakim yang bersifat eksepsional atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa untuk mengamankan barang-barang sengketa atau yang menjadi jaminan dari kemungkinan dipindah tangankan, dibebani sesuatu sebagai jaminan dirusak atau dimusnahkan oleh pemegang. Macam-macam sita. Yang pertama yaitu sita jaminan, bahwa diketahui bahwa apabila ada dugaan yang beralasan sebelum perkaranya diputus di pengadilan atau sudah diputus tetapi belum dijalankan, sedangkan tergugat berusaha menggelapkan atau membawa pergi barang-barang bergerak atau barang tetap, maka ketua pengadilan agama atas permohonan yang memenuhi hak bagi yang mengajukan permohonan itu. Permohonan sita itu dapat diajukan oleh yang berkepentingan bersama-sama dengan gugatan. Yang kedua yaitu sita revindikasi, adalah penyitaan terhadap barang bergerak milik penggugat yang berada di bawah penguasa tergugat. Gugatan diajukan untuk memperoleh kembali hak atas barang milik penggugat yang berada di tangan tergugat. Barang yang dimohon agar disita harus disebutkan dalam surat gugatan secara jelas dan rinci dalam menyebutkan ciri-cirinya. Eksekusi adalah sita yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan suatu putusan pengadilan agama karena pihak tergugat tidak mau melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap meskipun pihak pengadilan agama telah memperingatkan pihak tergugat agar putusan pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap itu supaya dilaksanakan oleh tergugat secara sukarela sebagaimana mestinya. Sita eksekusi mengharuskan tergugat membayar sejumlah uang. Yang selanjutnya yaitu sita atas harta perkawinan. Diatur dalam pasal 823 ARV, sita marital bukanlah untuk menjamin suatu tagihan utang atau penyerahan barang atau karena perbuatan melawan hukum, melainkan menjamin agar harta kekayaan dalam perkawinan tidak dijual atau dialihkan kepada pihak lain. Sita marital fungsinya untuk melindungi hak pemohon selama pemeriksaan sengketa perceraian. Sita marital dimohonkan oleh pihak istri terhadap barang-barang di dalam penguasaan suami sebagai jaminan untuk memperoleh bagiannya sehubungan dengan gugatan perceraian agar selama proses berlangsung tersebut jangan dipindahkan oleh suami. Yang selanjutnya yaitu pengertian eksekusi. Pengertian eksekusi adalah proses yang melelahkan, menyita energi, biaya, dan pemikiran. Putusan perdata belum memiliki makna apapun ketika pihak yang dikalahkan tidak bersedia menjalankan putusan secara sukarela. Kemenangan yang sesungguhnya baru dapat diraih setelah melalui proses yang panjang dengan eksekusi. Untuk mewujudkan kemenangan tersebut, proses eksekusi menjadi lama dan rumit karena pihak yang dikalahkan sulit untuk menerima putusan dan tidak mau menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Puncak dan suatu perkara perdata adalah ketika putusan hakim yang telah dikuatkan hukum tetap dapat dilaksanakan. Mungkin cukup sekian
yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.